muncul fenomena baru, Ustaz, yaitu Habib berseteru dengan Habib dan saling melaporkan ke polisi. Apa sebenarnya yang terjadi, Ustaz? Dan apakah ini pernah terjadi sebelumnya, Ustaz, peristiwa seperti ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya sih seseorang melaporkan seseorang ke kepolisian, lalu dia berbalik melaporkan orang yang melaporkan itu sesuatu yang ya umum lah, biasa, lazim terjadi. Mungkin yang agak beda ketika orang dikenal sebagai Habib, kemudian muncul lagi Habib yang melaporkan apa yang dilakukan oleh Habib tersebut, sehingga terlihat seperti sesuatu yang mungkin agak tidak biasa, karena dua-duanya Habib. Selama ini kan orang memahami kalau Habib itu, sebutan Habib biasanya identik dengan ya orang-orang yang ulama, penceramah, mubaligh. Ternyata ada juga Habib yang seorang aktivis, Habib yang juga menyatakan keberatan terhadap apa yang disampaikannya, meskipun apa yang disampaikan oleh Habib itu tidak menyinggung Habib yang melaporkan ini. Tapi Habib ini justru merasa apa yang disampaikan, pernyataan Habib yang dilaporkan itu mengganggu ketertiban, merusak nama baik, memutar balik dan seterusnya, atau mengujar kebencian, sehingga muncullah apa yang Anda sebut tadi, Habib melaporkan Habib atau Habib berseteru dengan Habib. Tapi yang lebih perlu diperhatikan sebetulnya bukan soal Habib melaporkan Habib, adanya sebuah fenomena baru tentang Habib yang ternyata tidak semua Habib gitu. Dengan munculnya ada Habib yang melaporkan seorang Habib, sementara Habib ini identik dengan sikap-sikapnya, urakannya, kontroversinya, pernyataan-pernyataannya yang kasar, cenderung menimbulkan keributan, keonaran, dan difahami oleh orang-orang itu sebagai representasi Habib. Bahkan sebagian orang menganggap itu sebagai seolah-olah semua Habib begitu. Dengan munculnya Habib lain yang melaporkan terkait dengan apa yang dinyatakan, yang disampaikan oleh Habib tersebut, maka disinilah masyarakat mulai memahami ternyata Habib itu tidak semuanya mendukung Habib urakan ini. Habib itu banyak, Habib itu bermacam-macam. Ya, ada yang model ulama urakan yang sebetulnya ulama palsu, yang tidak punya kemampuan yang cukup bisa dipertanggungjawabkan, tidak punya kredibilitas, tidak punya kompetensi, tidak punya jejak, tidak punya karya, tidak punya apapun yang mestinya dimiliki oleh seorang agamawan. Tapi masyarakat menginginkan. Sebagian orang mengeluhkan, memujanya, mencium dengkulnya, kakinya, dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya bisa merusak citra Habib, karena Habib itu jumlah jutaan di Indonesia. Sebuah komunitas etnik yang sudah hadir di Indonesia. Sebelum Indonesia ada, bahkan sebelum kemerdekaan, jauh dari abad-abad sebelumnya sudah hadir. Tiba-tiba ada 1-2 orang Habib yang dengan sikapnya, ulahnya, pernyataannya justru memberi kesan bahwa Habib itu semuanya bersikap demikian. Nah, mungkin 1-2 Habib merasa tertekan oleh itu, merasa terdorong demi menyelamatkan komunitas Habib yang jumlahnya sangat besar dan harus diperlakukan sebagai sebuah elemen penting di tengah masyarakat. Dan untuk meredam pernyataan-pernyataan yang cenderung rasial sebagai respon terhadap Habib-Habib yang tidak berperilaku baik, tidak bersikap baik. Kita terserah, Habib mau mendukung pemerintah, menentang pemerintah, bersikap kritis, menjadi oposan, itu tidak ada masalah dalam demokrasi. Tapi masalahnya Habib-Habib ini bukan hanya menjadi oposan, bukan hanya mengkritisi, tapi memprovokasi, tapi mengujar kebencian, tapi cenderung menciptakan keonaran. Nah, Habib-Habib yang kritis, yang logis, yang punya spirit kebangsaan, yang toleran, bahkan mungkin yang sangat liberal, itu merasa perlu untuk memahamkan masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa tidak semua Habib model begitu. Dengan hadirnya seorang Habib yang menyampaikan pandangan-pandangannya dengan keras, itu sebetulnya adalah antitesa. Dia berusaha untuk menciptakan sebuah pandangan alternatif tentang seorang Habib supaya orang tidak kebiasaan, supaya orang tidak semuanya menganggap Habib itu satu tipe, satu model. Dan alhamdulillah berkat Habib-Habib yang memberikan pernyataan-pernyataan menolak, membantah, bahkan dengan cara yang kasar, terlepas kita setuju atau tidak setuju dengan pilihan katanya, dengan cara dia mengekspresikan pandangannya. Yang penting masyarakat mulai tahu ternyata Habib itu macam-macam.
Habib itu tidak satu tipe. Habib itu bukan robot yang bisa dikendalikan dengan satu tombol. Cuman masalah berikutnya kan gini, Ustaz. Habib itu kan dicintai dan punya banyak pengikut, Ustaz. Ketika mereka berseteru satu sama lain, akhirnya bukan cuma mereka yang berseteru, Ustaz. Pengikutnya pun juga ikut berseteru, Ustaz. Akhirnya yang terjadi adalah bukan persoalan Habib sama Habib, cuman akhirnya jadi persoalan masyarakat, Ustaz. Nah, ini gimana? Apakah tidak ada yang menyadari hal itu, Ustaz? Kok terus berseteru satu sama lain, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Ya, sebetulnya sih tidak semua Habib itu menjadi panutan. Tidak semua Habib memposisikan diri sebagai agamawan, sebagai ulama. Hanya justru yang ngomong yang ngawur itu justru yang diutamakan oleh orang karena doktrin yang salah. Karena menganggap dia itu adalah suci. Itu masalahnya. Tapi kalau ada orang mengkritik pandangan Habib ini, entah dia Habib atau bukan, itu bukan berarti berseteru kemudian karena berseteru kita harus menolaknya. Tetap saja itu dialektika. Ketika ada orang memberikan sebuah pernyataan yang dianggap menimbulkan kekacauan, bisa menimbulkan efek negatif yang luas, ya ketika seorang Habib juga harus muncul. Jangan sampai diam dikira nanti semua Habib sama. Justru karena banyak orang menganggap tidak ada Habib yang tampil, tidak ada yang menegurnya, tidak ada yang memberikan pernyataan membantahnya, kesannya semua Habib semua sependapat. Padahal tidak. Padahal ini adalah Habib-Habib anomali. Fenomena begini tidak ada. Habib itu biasanya ya punya majelis, beradaptasi dengan masyarakat. Sebagaimana kita lihat dalam sejarah Habib-Habib di Betawi, di beberapa tempat di daerah itu beradaptasi dengan masyarakat. Bukan model begini yang ngomong kasar, ngomong jorok bahkan kadang-kadang. Menuju orang di panggung. Nah ini ada orang-orang tertentu dari kalangan Habib yang akhirnya dia mengambil tindakan berinisiatif untuk membantah supaya citra Habib tidak dirusak oleh segelintir orang. Sebab kalau tidak muncul kritik terhadap Habib ini, nanti semua orang dianggap semua Habib itu sama. Atau masyarakat menganggap Habib itu harus dipatuhi, tidak boleh dilaporkan. Dengan dilaporkan menunjukkan bahwa Habib tidak semuanya merasa dirinya yang harus dimuliakan. Habib yang membantah atau yang memberikan pernyataan-pernyataan melalui konten video atau pelaporan ke kepolisian menunjukkan mereka justru bukan orang-orang yang dihormati. Mereka bukan seorang panutan. Jadi tidak semua Habib memposisikan diri sebagai agamawan. Dan sebutan Habib itu tidak identik dengan ulama. Dulu, Habib adalah seorang keturunan Nabi yang berposisi sebagai pendakwah. Tapi sekarang sebutan Habib umum. Siapapun dari keturunan Nabi atau yang mengaku sebagai keturunan Nabi, disebut Habib. Ini sebuah kesalahkaprahan yang sudah terlanjur. Yang melaporkan Habib yang menjadi biang semua persoalan ini adalah Habib. Ya. Dan akhirnya masyarakat tahu ternyata ada Habib yang berani, ada Habib yang nasionalis, ada Habib yang sangat peduli terhadap kedamaian, terhadap ketentraman, ada hikmahnya. Minimal masyarakat punya alternatif. Masyarakat mulai paham bahwa Habib itu banyak macamnya dan tidak semuanya ulama, tidak semuanya arogan, tidak semuanya memposisikan dirinya sebagai seorang pangeran yang dicium, yang dihormati, diiringi orang kesana kemari. Ada Habib gembel, Habib biasa, egaliter, proletar, hidup apa adanya, jujur, ngomong apa adanya, bahwa Habib itu bukan sesuatu yang harus menjamin seseorang itu harus mulia, harus baik, tidak ada. Karena ukuran kemuliaan adalah ketakwaan. Dan itu kita bisa lihat. Saya termasuk yang berusaha untuk membantah, tapi saya tidak bisa menggunakan cara yang digunakan oleh beberapa Habib yang sudah tidak kuat untuk menahan diri dari melihat ulah Habib-Habib yang ngawur-ngawur ini. Karena itu saya tetap berusaha untuk mengambil jalan tengah. Yang dirugikan kan juga para habaib ini sendiri, Ustaz. Nama habaib jadi tercoreng dengan lapor-lapor seteru-seteru seperti ini di masyarakat, maksudnya, Ustaz. Saya kira tidak tercoreng, justru proporsional. Ini orang mau lihat Habib itu tidak karena gelarnya, tidak karena penampilannya, tidak karena jubahnya, tapi karena perilaku dan sikap. Dalam negara hukum itu seseorang melaporkan seseorang sebagai warga negara tanpa kita melihat Habibnya, itu adalah proses yang harus dijalani oleh seseorang ketika dia merasa terganggu oleh pernyataan seseorang, dianggap melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau mengujar kebencian atau fitnah atau apapun, dia melaporkan. Terlepas apakah dia Habib atau bukan. Baru kali ini mungkin seorang Habib yang melaporkan Habib. Sebab kalau orang lain yang melaporkan itu terkesan sepertinya nanti dianggap diskriminatif lah. Tapi ketika seorang Habib yang membantah Habib, apa alasannya? Ketika dia seorang Habib membantah bahwa tidak ada kemuliaan tanpa ketakwaan, itu menjadi penyelesai, itu menjadi jawaban yang bisa meredam banyak pernyataan-pernyataan negatif yang cenderung disampaikan oleh orang yang tidak tahu persoalan tentang Habib ini, tapi keburu memberikan reaksi-reaksi pernyataan-pernyataan yang rasis yang sangat negatif.
Saya yakin persentase dari ujaran-ujaran rasial itu turun drastis karena adanya Habib-Habib yang berinisiatif untuk mengambil resiko. Bukan mereka tanpa resiko, mereka punya resiko. Mungkin mereka dilaporkan lagi, dan boleh jadi mereka mungkin tidak punya backup dan seterusnya. Tapi itu adalah sebuah pengorbanan yang layak untuk diapresiasi. Ketika ada seorang Habib ngomong ngawur, menjelekkan, menghina seorang pejabat, dan dilaporkan karena mengujar kebencian, maka kita juga harus tegas terhadap orang-orang yang menyampaikan pernyataan-pernyataan rasial yang cenderung menggeneralisir semua Habib itu buruk. Ini ujaran kebencian juga gitu. Jangan tebang pilih siapapun. Ada kesan ketika seorang Habib yang melakukan kejahatan, seolah-olah hanya itu kejahatan. Seolah-olah tidak ada penjahat lain. Seolah-olah dia lebih buruk daripada penjahat korupsi yang menghabiskan triliunan uang negara. Dia buruk. Dia jahat. Tapi jangan karena dia Habib seakan-akan itu kejahatan paling besar. Dan tidak ada penjahat lain. Dan semuanya dibahas oleh. Dan kemudian kalau kita hendak menegakkan hukum, jangan lihat Habib. Padahal yang diekspos mestinya kejahatannya. Delik hukumnya. Tindakannya. Bukan karena Habibnya. Itu bisa berefek negatif terhadap orang yang seetnik. Dan itu tidak adil. Tidak manusiawi. Itu tidak perlu orang pintar untuk memahami. Dari sudut pandang Ustadz, apa sebenarnya yang bisa kita ambil pelajaran dari tahun 2021 ini Ustadz? Terutama terkait fenomena agama dan sosial yang terjadi selama ini Ustadz. Di tahun 2021 ini banyak hal-hal yang negatif, terutama berkaitan dengan agamawan, ulama, ustadz, habib, kiai. Kita melewati masa sulit di mana citra para agamawan ini tercoreng oleh tindakan yang membuat masyarakat mulai ragu terhadap posisi keagamaan. Nah, mudah-mudahan di tahun 2022 ini tidak ada lagi berita tentang ulama yang dikenal ulama di sebuah lembaga ulama ternyata mentor teroris besar. Mudah-mudahan kita tidak lagi disibukkan oleh kasus-kasus kegaduhan yang menghabiskan energi banyak.